selamat datang di Skypod, di mana ini podcast pertama kali kami. Podcast kali ini membahas mengenai streetwear. Saya Aga dan di samping saya ada Mas Abro. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah, gini-gini aja. Sehat? Alhamdulillah. Sehat terus. Enaknya aku manggil apa ya Mas? Biar Bebas. akrab. Bebas, mau manggil Mas juga gak apa-apa, mau manggil Abro juga gak apa-apa. Mas Abro aja ya? Bebas. Oke, siap. Oke, sebenarnya streetwear itu gampang dipahami ya. Dan namanya saja kita sudah tahu, street itu berarti jalanan dan wear yaitu pakaian. Atau bisa dibilang streetwear adalah pakaian yang biasa kita pakai sehari-hari untuk jalan-jalan, hangout, atau santai-santai aja lah. Oke Mas, saya lihat pada 2021 ini kan banyak anak muda yang banyak mengagumi fashion ya. Salah satunya yaitu streetwear. Untuk pendapatnya Mas Abro mengenai streetwear itu gimana Mas? Sebetulnya streetwear makin kesini semakin susah diartiin sebenarnya Mas. Kayak kalau menurut kita sendiri itu, menurut saya pribadi sendiri, streetwear adalah apa yang kita pelajari di jalan, entah itu kita ngelihat orang pakai celana kayak gimana, bahkan kita belajar cara nakuk celana atau kayak gimana itu di jalan. Sebenarnya streetwear nggak punya arti yang pakem gitu sebenarnya. Jadi kalau orang sekarang mengartikan aku kelihatan streetwear banget nih gini-gini juga sebenarnya bisa dibilang streetwear iya, tapi bisa dibilang nggak streetwear juga iya. Susahnya di situ sebenarnya. Cuman kalau 2021 ini makin banyak yang tertarik ke streetwear, tanggapanku malah bagus sebenarnya. Artinya mangsa pasar baru, duit baru gitu aja. Berarti streetwear untuk para pelakunya ya. Berarti streetwear pakaiannya bebas gitu ya Mas, nggak bisa ditentuin? Sebenarnya bebas ya, nggak bisa ditentuin sebenarnya. Karena semakin kesini semakin susah. Gitu, nggak ada arti pakemnya streetwear itu sebenarnya. Oke. Untuk style yang dipakai Mas Abro sendiri, ini termasuk streetwear atau pakai termasuk style streetwear. lain atau gimana? Termasuk streetwear, cuman subnya kan pasti ada tuh di mana ada sesuatu pasti ada subnya. Mungkin ini lebih ke abrowear, lebih ke gitu mungkin. Iya, karena sesuka hati Abro aja. Emang si Abro tersebut tuh belajar di jalan gitu aja. Ya udah, akhirnya pakai yang nyamannya seperti ini, ya udah pakai sampai sekarang. Gitu. Oke, untuk selanjutnya dengar Mas Abro ini punya sebuah brand ya Mas, sebuah brand lokal di Semarang. Salah apa? Ya. Namanya apa ya Mas kalau boleh tahu? Brand apa? Brand makanan juga ada soalnya. Brand apa? Fashion ya. Fashion pakaian. Karena fashion ya ada. Namanya Outman Project yang udah dimulai sejak 2010 sampai sekarang. Gitu. Terus untuk apa? Kok bisa kepikiran buat sebuah brand lokal itu gimana? Gimana ya? Outman itu sebenarnya kan tadinya kita emang satu kumpulan tuh yang dimana latar belakangnya tiap orang beda-beda tuh. Ada yang penjaga distro A, ada yang penjaga distro B dan lain-lain. Ada anak desain, ada anak macam-macam. Kita kumpul kan. Terus ya bikin aja kita kayak bikin sesuatu yuk gitu aja udah sama kayak ya ini sama kayak gini ini. Bikin sesuatu lah akhirnya. Karena pada saat itu rata-rata didominasi orang-orang fashion yang emang kerja di distro-distro teman. Kenapa nggak coba aja bikin brand gitu? Terus ya udah cobalah kita bikin. Tadinya bukan brand, cuman kita bikin movement di mana kita manfaatin media publik kayak tembok, bis yang mogok pinggir jalan gitu-gitu kita coret-coret aja, outman gitu-gitu doang. Wow. Ya gitu-gitu bisa dibilang mural, bisa dibilang streetwear, streetwear anjing. Sorry. Bisa dibilang nggak apa ya? Sorry lepas. Bisa dibilang apa ya? Apa sih vandal juga gitu-gitu. Terus lama-lama orang tanya outman apaan sih? Terus kita bikin merchandise pertama. Wujudnya waktu itu kaos, cuman satu desain. Ternyata nggak nyampe 2 minggu tuh 48 biji habis. Itu di luar circle kita yang beli. Jadi orang-orang penasaran yang beli gitu. Akhirnya di 2011 akhirnya kita mantap. Udah bikin brand aja gitu. 2010 sih movement doang dulu yang. Itu terus aslinya nggak ada kepikiran ini sebenarnya. Awalnya nggak sengaja nggak sengaja, cuman ya udah movement yang akhirnya jadi brand gitu aja sebenarnya. Untuk Outman sendiri kan biasanya setiap store atau brand kan punya stylenya sendiri. Nah untuk Outman ini lebih mengarah ke mana ya Mas?
mungkin casual kah atau formal atau seperti apa? Kalau dibilang Oldman tuh lebih ke apa ya? Street vintage lifestyle masuk semua, ride juga masuk. Mungkin untungnya nama Oldman itu Oldman bisa dimasukin kemana aja sebenarnya. Cuman selama ini kita lebih ke street yang ala kadarnya aja, kayak yang pakai ini cuma kaos doang gitu doang. Jadi lebih ke apa ya? Street ya udah street gitu aja. Beneran street ya? Oh, gitu aja. Nggak yang apa vintage itu nggak ke arah situ. Kita lebih ke bebas sebenarnya. Mana aja bisa. Untuk kiblat fashionnya Oldman itu lebih ke arah mana mas? Kalau boleh tahu. Referensi gitu ya mungkin. Iya. Kita lebih ke sama idolaku sendiri pribadi sebagai ya bisa dibilang pemilik Oldman ya. Iya. Di mana-mana brand itu kan representasi si pemilik gitu. Terus kalau aku sih lebih suka ke mungkin Bobby Hundreds, itu owner The Hundreds, Shepard Fairey ke Obey Giant, sama Quintin Co itu USA juga, cuman itu brand yang jarang orang tahu. Animal Bikes mungkin karena Oldman berasal dari BMX juga gitu. Ya, paling itu sih, paling referensi. Ya, untuk brand sendiri kan setiap brand kan dari waktu ke waktu kan pasti mengikuti perkembangan zaman. Untuk Oldman sendiri sampai saat ini apa mengikuti perkembangan zaman atau punya pendirian sendiri atau seperti apa? Ya kayak tadi bilang karena apa brand itu sebenarnya representasi dari si pemilik. Jadi kayak sebenarnya kita nggak jual apa yang orang suka, tapi apa yang aku suka gitu. Jadi apa yang aku suka coba aku jual ke orang. Kalau suka support, kalau enggak ya udah kita coba mungkin support ke acara-acara gitu. Jadi kayak ya udah sebenarnya ini kalau dibilang pure bisnis juga enggak. Tapi ya itu karena berdasarkan suka aja udah itu diakuin sampai sekarang. Itu aja sih paling. Oke, untuk selanjutnya kan biasanya setiap brand kan punya ciri khas masing-masing ya mas. Oke. Nah itu untuk Oldman itu lebih menonjol kemana ya? Identitas itu bisa diambil dari warna bisa, atau nama juga bisa, desain juga bisa. Kalau dari desain tuh Oldman lebih ke threadnya di logo O-nya itu mungkin. Oh, iya, Jadi itu iya. sering banget kita pakai ke aplikasi, diaplikasiin ke font-font lain atau ke desain-desain lain asal ada ininya. Tanpa ada tulisan Oldman-nya orang udah tahu oh itu Oldman gitu. Doang kayak kemarin collab sama Glastric pun kita nggak nyantumin Oldman sedikit pun di baju. Cuman intinya Glastric aja yang dinaikin, bandnya aja yang dinaikin. Tapi ada logo threadnya itu yang di O-nya itu, Iya, iya. udah orang udah tahu oh ini collab sama Oldman nih gitu doang. Satu itu, dua kalau di warna Oldman itu lebih ke monokrom aja warnanya kayak hitam putih. Iya warna-warna gelap aja sih, nggak pernah pakai warna-warna yang gitu lah nggak pernah. Terang-terang Ya nggak pernah. Itu balik lagi ke representasi representasi diri saya sendiri karena kalau pakai baju warna-warna yang gitu aneh rasanya. Jadi ya udah nggak usah lah bikin yang cocok buat aku aja gitu. Terus untuk Oldman sendiri selain kaos itu ada apa lagi mas yang dijual selain kaos, misalnya warna atau Hampir dari atas sampai bawah ada kecuali sepatu ya. Pokoknya hampir semua kita bikin tergantung kalau sama siapa misalkan. Cuman kalau main produk memang kita di kaos, topi paling gitu-gitu sih. Yang simpel-simpelnya denim juga kemarin bikin itu juga gimmick. Kalau Oldman tiba-tiba bikin full denim aneh karena kita bukan brand denim. Akhirnya kita ajaklah brand teman si Eugene Denim dia emang mainnya di denim, bikin yuk gimmick sesuatu ini biar aku bisa jual denim gitu. Buat awalan aja kemarin ya gitu. Ya gitu-gitu sih paling dari atas sampai bawah hampir semuanya bikin. kecuali Sepatu ya sepatu belum pikiran. rencana mungkin Sebenarnya tahun kemarin harusnya 2019 mungkin kita udah deal kalau mau kolaborasi sama PT Orang Tua secara resmi. Itu udah kita bentuk semua blueprint macam-macam konsep, udah tanda tangan kontrak, cuman batal karena pandemi. Akhirnya ya udah gitu, terus uang habis juga ya gitulah kira-kira. terus untuk Oldman sendiri kan rintisnya dari awal banget nih ya mas. Nah untuk caranya Mas Abro sebagai pemiliknya Oldman itu mengenalkan brand ini ke khalayak atau ke masyarakat seperti apa? Kayak tadi yang aku ceritain kayak kita tagging di bis mogok pinggir jalan misalkan, atau bangkai-bangkai mobil kita tolong coret-coret. Terus mungkin dulu sempat nakal juga di lampu merah tempel-tempel stikernya terus gitu-gitu. Pokoknya mobil orang pun kalau kita boncengan naik motor misalkan ada mobil siapa ini tempelin gitu. Dulu sempat kayak gitu juga. Terus
ya support komunitas-komunitas kecil kayak skateboard mungkin, BMX dan lain-lain sebagainya. Acara kampus pun beberapa kita support, tergantung dealnya gimana mungkin, karena budget waktu itu memang nggak segede sekarang mungkin ya dulu itu. Jadi ya ala kadarnya aja kita lihat acara, ketika acara gede bukannya kita nggak mau support, cuman kan kayak ngerasa ya segini doang gimana, nah gitu lah dulu, kayak gitu paling standar. Hampir semua brand sama sih mungkin, sama medsos dan lain-lain lah itu juga. Oke, penjelasan dari Mas Abrok yang barusan sangat menarik. Apalagi kan ini bisa menjadi motivasi ya Mas untuk anak-anak muda yang ingin membuat brand lokal atau ingin meniru Outman mungkin. Oke, untuk yang terakhir Mas, aku mau ngasih tantangan untuk Mas Abrok untuk apa ya namanya ya, style atau apa ya, dandanin mungkin mix and match outfit. Nah, misal kaos nih, kaos yang pantas itu misalnya bisa dicocokin pakai atau celana pendek, atau harus pakai celana panjang, atau bisa pakai outer yang lain. Harus berdiri gitu. Harus ada salah satu contoh Mas. Mending ambil salah satu di sini mungkin, ambil aja udah satu, siapa kayak. Nggak bisa, saya nggak bisa kalau Mas Pang kali ya. Mas Pang yang mana ini? Silakan Mas. Pesonamu. Jadi teman kita. Oh siap. Ya. Gimana nih? gimana? Suruh gimana nggak tahu. Gimana? Suruh gimana? Maksudnya suruh. Mungkin Mas Abrok bisa jelasin style yang dipakai oleh Mas Agung. Kayak nyuruh gimana gitu-gitu. Ya, masuk ke streetwear atau seperti apa atau gimana? Ganti ini, coba ganti kaos band, celana cupre denim panjang mungkin, sepatu Converse size, bawa tote bag, helm bogo, naik Vespa Matic, udah keren banget. Vespanya PR dong Mas. Oh nggak ada Vespa ya? Nama helmnya PR dong. Mungkin outfitnya aja Mas bisa. Itu maksudnya udah kayak gitu tadi, kaos band, kaos band udah, celananya agak-agak cupre gitu denim mungkin. Terus pakai sepatunya Converse size biasa ya, itu cakep sih. Terus pakai apa? Tote bag. Boleh sekarang, udah bisa mirip nanti. Nah ini kira-kira nih yang udah mirip-mirip sih sama kriteria yang tadi. Pakai kaos band, bawa tote bag, pakai celana pre-wash gitu. Cuman minusnya di sini ini kurang ngecut bre, jadi terlalu reguler. Kalau ini terlalu ngefit sih. Biasanya yang lebih ngecut bre lagi, yang lebih lebar lagi. Sepatu udah hampir sama lah kira-kira beginian. Ditambah biasanya ini naik Vespa Matic sama pakai helm bogo. Udah persis banget nih sama Rif Ramadan Wear atau Untu nih. Oke Mas Abro, terima kasih untuk semua penjelasannya. Mungkin penjelasannya Mas Abro tadi bisa menjadi motivasi untuk kalangan anak muda yang ingin membuat brand lokal khususnya streetwear. Untuk motivasi atau kesan dan pesan dari Mas Abro untuk para penonton boleh disampaikan Mas? Berat ini. Ya kalau pengen bikin brand fashion juga silahkan, karena seperti yang kita diajarkan di sekolah dulu itu selalu sandang, pangan, harus papan nih. Sandang, pangan, nomor sandang selalu nomor satu. Jadi itu mungkin kemungkinan modalnya masuk untuk anak-anak kuliahan nggak terlalu gede gitu, terus pasarnya juga mungkin lebih mudah kalau masih anak-anak kuliahan, apalagi orang-orang yang aktif di di organisasi mungkin. Jadi dimulai aja nggak apa kalau mau mulai. Terus kalau di agama, kalau di agama aku sendiri itu ketika Nabi Adam turun ke bumi, yang pertama dia cari bukan makan, tapi dia pertama cari apa yang dia pakai buat nutupin baju. Jadi kalau emang mau mulai usaha fashion, terutama saya itu juga gas aja, karena itu memang potensi yang besar banget. Tapi kalau bisa mulainya nggak usah gede-gede, nanti takut saya kesaingin nanti. Jadi bagi-bagi pasar ya, pusing nanti. Mending nggak usah mulai deh, nggak jadi deh tadi. Nggak usah. Ya kira-kira gitu lah tadi. Nah
Aduh. Oke Mas, thank you untuk obrolannya malam ini. Terima kasih. Ya, diminum dulu boleh? Boleh Mas, silakan. Haus dari tadi nahan. Harusnya aku yang nawarin ya. Oh iya. Sama-sama dari jalan. Nggak jadi saling-saling dulu mungkin, nggak jadi ya. Terus langsung semua tahu ya.